Kali ini saya akan mencoba menjelaskan aplikasi penggunaan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian 2 loop. Di sini kita punya 2 buah loop. Anggaplah sebelah kiri ini sebagai loop 1, sebelah kanan sebagai loop 2. Cara penggunaannya itu sama seperti hukum 2 Kirchhoff pada satu loop. Bisa dilihat di video sebelumnya. Sama, langkah pertamanya adalah tentukan dulu arah loopnya boleh. Yang pertama, tentukan dulu arah loop. Arah loopnya bebas, boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam. Misalkan di loop 1 ini saya mau searah jarum jam. Loop 2-nya mau berlawanan jarum jam, boleh. Atau mau dua-duanya searah jarum jam, boleh. Tidak masalah. Tentukan arah loopnya bebas. Yang kedua, tentukan arah arus. Kedua, tentukan arah arus. Arah arusnya itu begini. Jadi dari loop 1 ini dia akan mengalir arus. Anggaplah arusnya ke sebelah sini. Nah, ini kita tuliskan sebagai I1. Nah, I1 ini, kalau untuk arah arus betulnya bebas ya. Tapi intinya adalah arus yang masuk harus ada juga arus yang keluar. Jadi tidak ada penumpukan arus. Contoh, I1 masuk menuju titik A. Nanti di sini dia akan tersebar, ada yang ke bawah, I2, ada yang ke samping sini sebagai I3. Begitu. Jadi ada yang masuk sebagai I1, keluar I2 dan I3. Atau boleh, misalkan saya gambarkan di bawah, yang loop 1 di sini, I1-nya ke samping sini, I1, I2-nya ke bawah. Nah, gitu ya. I3-nya ke samping sini. Boleh. Jadi yang masuknya adalah I1 dan I3, keluarnya I2. Jadi seperti air yang mengalir gitu ya. Ada air yang masuk, ada air yang keluar. Nah, salah itu ketika I1 masuk ke sini, I3 masuk ke sini, I2 masuk juga. Nah, ini yang salah, tidak boleh. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Aturannya bebas seperti itu ya. Yang penting hukum 1 Kirchhoff bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar itu terpakai di sini ada. Begitu ya. Yang ini saya hapus lagi. Nah, yang ketiga, hukum 1 Kirchhoff-nya tuliskan kembali. Hukum 1 Kirchhoff yaitu adalah total arus yang masuk adalah sama dengan total arus yang keluar. Nah, di gambar kita, jadi patokannya yang digambar ya. Jadi, kalau misalkan tadi gambarnya adalah I1 seperti ini, I2 ke bawah, begitu ya. I3-nya masuk juga, nah gitu. Berarti kalau kasus di sini, I masuk dan I keluarnya beda sama yang digambar. Jadi, I masuk dan I keluar sesuaikan dengan arah arus yang kita buat. Arus yang masuk di sini adalah I1, keluar sebagai I2 dan I3. Nah, tapi kalau untuk gambar arus yang seperti ini, misalkan, berarti ini di sini yang masuknya adalah I1 dan I3 sama dengan keluar sebagai I2. Jadi berbeda. Jadi perhatikan gambarnya ya. Seperti itu konsepnya. Nah, setelah itu baru kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Nah, tadi walaupun saya mengatakan bahwa arah loop dan arah arus itu bebas bagaimana kita, tapi tetap ada aturannya. Yaitu, jika arah loop searah dengan arah arus, maka nilai arus positif. Jika arah loop berlawanan dengan arah arus, maka nilai arusnya negatif. Jadi itu catatannya. Nah, hukum 2 Kirchhoff-nya mari kita kaji. Yang pertama, kita lihat dulu di loop 1. Nah, loop 1 dulu. Loop 1 arahnya seperti ini. Kita mulai misalkan dari sini aja ya, dari GGL 1. Gunakan hukum 2 Kirchhoff yaitu total dari GGL tambah total dari I kali R harus sama dengan 0 yang itu. Nah, loop 1 loop di sini masuknya ke pendek dulu ya. Lihat arah loopnya, set masuk ke pendek dulu, berarti kalau pendek maknanya negatif GGL 1. Arah loop sudah sesuai dengan arah I1 nih. I1 kan melewati R1, maka nilai arusnya adalah positif. Ditambah I1 R1.
Nah, loop ini berputar ke sini sekarang, ke antara AB, masuk ke sini, bukan I1 lagi, tapi adalah I2. I2 dan loop sudah searah berarti positif I-nya. I2 kali R2. Ada tegangan di sini, tinggi dulu berarti positif. GGL 2 akan sama dengan 0. Sudah ya, sudah masuk semua. Nah, dari sini barulah kita masukkan angkanya. Negatif 6 tambah R1 6I1. Saya balikkan ya, tidak masalah. Lalu ada R2 3 I2 ditambah GGL 2 nya adalah 12 sama dengan 0. Nah, gitu. Udah selesai loop 1. Sekarang kita tinjau loop 2. Sebelah sinilah, loop 2. Loop 2 kita mulai dari GGL 3 deh. Mulai dari sini, ini pendek dulu, loopnya masuk pendek dulu, berarti min GGL 3. Nah, loop ini berputar menuju 2 ohm. Nah, 2 ohm di sini, oh saya lupa teman, ini R1, R2, ini R3. Nah, gitu ya. Nah, loop di sini tadi udah masuk min GGL 3, sekarang ke sini. Perhatikan, loop ini ternyata arus yang melewati R3 itu berlawanan arah dengan arah loop. Arah loopnya ke clockwise, arah arusnya anti clockwise. Berarti di sini maksudnya negatif. I3 R3. Dari sini loopnya muter ke bawah, masuk R2 dengan arus I2 ya, bukan I3. I3 kan kalau loop sebelah sini, kalau I2 ya antara A dan B. Nah, arah loopnya sudah sesuai dengan arah arus, berarti positif I2 R2. Lalu lewat juga ke GGL 2 dengan tinggi dulu, berarti plus GGL 2 sama dengan 0. Mari kita masukkan angkanya. Min GGL 3 nya 8, min R3 nya 2 I3 ditambah R2 nya 3 I2 ditambah GGL 2 nya adalah 12 sama dengan 0. Nah, di sini kita menggunakan substitusi dan eliminasi dari matematika. Di sini ada I3 dan I2, di sini ada I1 dan I2. Kita gunakan substitusi dari sini, dari hukum 1 Kirchhoff, dan nantinya adalah eliminasi. Pertanyaan soal tadi itu adalah tentukan besar kuat arus. Kuat arus yang di 6 ohm berarti I1, kuat arus di 3 ohm berarti I2, dan kuat arus di 2 ohm berarti I3. Carilah I1, I2, dan I3. Nah, misalkan di sini karena mencari tiga-tiganya berarti bebas ya. Ini saya substitusi aja I1-nya, yaitulah I2 tambah I3 ke dalam sini. Berarti nanti biru aja. Berarti di sini min 6 ditambah 6, I1-nya adalah I2 tambah I3. Agar variabel dari loop 1 dan loop 2-nya sudah sama. Ditambah 3I2 ditambah 12 sama dengan 0. Rapihkan, min 6 ditambah 6I2 tambah 6I3 tambah 3I2 tambah 12 sama dengan 0. Rapihkan, min 6 tambah I2 dengan I2 berarti jadi 9I2 tambah 6I3 tambah 12 sama dengan 0. Nah, ini kita katakanlah persamaan 1. Yang ini persamaan 2. Nah, persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi sekarang. Kita tulis kembali persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Persamaan 1 tadi adalah min 6 tambah 9I2 ditambah 6I3 ditambah 12 sama dengan 0. Lalu persamaan 2-nya adalah min 8 min 2I3 tambah 3I2 tambah 12 sama dengan 0. Mari kita eliminasi, misalkan eliminasi I3 dulu. I3 berarti yang di bawah
kali 3 di atas kali 1 ya, kali 1 yang di bawah sini kali 3. Berarti yang atas ini menjadi persamaan 1 menjadi min 6, masih sama, tambah 9i2 tambah 6i3 tambah 12 sama dengan 0. Nah, yang bawah ini menjadi min 24 min 6i3 tambah 9i2 tambah 36 sama dengan 0. Lalu kita eliminasi, kita tambahkan. Nah, ketika ditambahkan, min 6 tambah min 24 berarti min 30. Tadi ini udah habis, berarti ya sisanya ini 9 tambah 9 18i2 tambah 12 dan 36 ini menjadi 48 sama dengan 0. Nah, ini bisa nih yang tanpa variabel kita rapihkan dulu. Berarti min 30 tambah 48 positif 18 tambah 18i2 sama dengan 0. Berarti di sini 18i2 sama dengan plus 18-nya pindah, berarti min 18. I2-nya adalah min 18 bagi 18, min 1 ampere. Tanda negatif di sini artinya arah arus buatan kita itu terbalik dengan arah arus sesungguhnya ya. Kita lihat lagi gambar I2-nya ke arah mana nih I2? I2 itu dalam gambar arahnya ke bawah, berarti sesungguhnya I2 itu arah arusnya adalah ke atas, dari B menuju A gitu ya. Jadi kita sudah dapat I2. Nah, untuk mencari sisanya, kita bisa menggunakan I1 sama dengan I2 tambah I3 dari hukum 1 Kirchhoff ini. Kita tulis lagi hukum 1 Kirchhoff-nya. I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, tadi kan kita simpan dulu ya. Kita punya I2-nya lah min 1. Tapi kita nggak bisa gunakan ini juga karena belum punya I3 dan I1. Maka boleh substitusi I2 ini ke persamaan 1 atau persamaan 2. Misalkan di sini saya substitusi ke persamaan 1 aja. Substitusi nilai I2 ke persamaan 1. Berarti min 6 tambah 9, I2-nya adalah min 1, begitu ya. Ditambah 6I3 tambah 12 sama dengan 0. Baik, kita rapikan. Di sini min 6, ini ada min 9 tambah 6I3 tambah 12 sama dengan 0. Min 6 min 9 berarti min 15 tambah 12 berarti min 3 ditambah 6I3 sama dengan 0. Berarti 6I3 sama dengan min 3 pindah berarti positif 3. Maka I3-nya sebesar 3 bagi 6 setengah ampere. Positif. Berarti arah I3-nya sudah sesuai dengan arah arus buatan kita. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai I1. Masukkan saja I2-nya adalah negatif 1 ditambah I3-nya adalah setengah. Berarti nilainya adalah min setengah ampere. Ingat tadi di sini negatif adalah maksudnya arah ya, bahwa arah arus I1-nya itu terbalik dengan arah arus buatan kita. Begitu. Jadi jawabannya sudah ketemu nih. I1 sebesar min setengah ampere, I2 sebesar min 1 ampere, dan I3 sebesar setengah ampere. Gitu ya. Baik, sekian untuk contoh dari aplikasi hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian 2 loop. Semoga bermanfaat. Lanjut ke video berikutnya.